yang nggak masuk akal lagi, waktu berangkat ke Candi 2 kan udah sendiri tuh sebelum diriin tenda. Kan waktu nyampe Candi 2 kan aku nyampe masih istirahat kan sebelum diriin tenda itu. Iya benar. Nah waktu itu aku jalan kan ada beberapa jalur itu, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, terus tembus lagi sini. Nah waktu itu merinding aku. Itu aku waktu jalan masih bawa carrier tuh, headlamp masih aman. Itu waktu aku jalan dari dari Candi 1 ke Candi 2, ada orang lari bang, tapi nggak bawa headlamp. Malam-malam. Gila. Itu kita jam berapa ya? Jam 10 setengah 11 tuh. Setengah 11 paling. 11 ya? Iya setengah 11. Mungkin udah hampir dini hari malah. Itu aku jalan bang, aku sebelah kiri, ada orang lari sebelah kanan, tapi nggak bawa headlamp. Terus aku mikir gini, kalau malam orang lari atau mungkin kejar rombongan tapi nggak bawa headlamp, kok bisa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Zi, masih tentang Gunung Mongkrang. Ini ada rekom sebuah video yang katanya milik YouTuber tetangga kampung. Tapi emang bener sih, begitu saya cek, ini ternyata emang bener tetangga kampung. Tapi sayangnya channel ini udah sekitar 2 tahun nggak upload video, nggak aktif 2 tahun. Karena itulah video ini nanti kita review, kita tonton. Siapa tahu pemilik channel ini nonton, mau komen, dan syukur-syukur mau menghubungi saya. Ya karena memang keadaannya mau izin, pemilik channelnya udah nggak aktif. Jadi singkat cerita, mereka ini adalah gerombolan anak muda yang masih sekolah di kelas SMA ya, yang melakukan pendakian ke Bukit Mongkrang sana. Mereka melakukan pendakian ke Bukit Mongkrang ini secara berjamaah. Kurang lebih sekitar 15-20 orang lah. Dan di antara beberapa cewek ini ada yang sedang menstruasi. Mulai dari awal pendakian mereka ini sudah menemukan banyak banget kejanggalan. Mulai dari tersesat, nih bayangin, baru mulai pendakian mereka ini udah tersesat. Buat teman-teman yang pernah ke Bukit Mongkrang, pasti sudah hafal ya, di mana batas antara perkebunan warga dan hutan atau area pendakian. Di situ ada jalan pertigaan, yang mana untuk menuju jalur pendakian kita belok ke kanan. Tapi mereka ini ngambil yang lurus. Sedangkan pendakian mereka ini dilakukan malam hari. Dahsyat. Singkat cerita, mereka terus berjalan. Padahal saat itu, 2 di antara mereka ini udah pengalaman banget ke Gunung Mongkrang. 2 orang ini sering banget ke Gunung Mongkrang. Tapi nggak tahu kenapa malam itu mereka tersesat berjamaah. Mereka terus menyusuri jalur tersebut. Sampai 2 orang yang sudah pengalaman ini meyakinkan ke anggota yang lain. Kalau puncak yang mereka tuju, itu tandanya ada banyak lampu di atas sana. Ya udah, karena yang lain belum pengalaman, belum tahu, akhirnya nurut aja. Sampai akhirnya mereka ini kehabisan jalur. Di tengah hutan kehabisan jalur. Dan setelah mereka ini lama berhenti, ternyata mereka baru sadar bahwa lampu yang buat patokan tadi, yang mereka anggap puncak Mongkrang, itu adalah kampung yang ada di Cemoro Sewu. Gunung Lawu, Mongkrang. Jadi mereka ini melipir ada di lembah bawah sini. Kemudian untuk kejanggalan kedua, beberapa dari mereka ini dari awal udah merasakan kalau mereka ini diikutin sama sosok hitam di belakang. Hal ini terungkap ketika mereka ini sudah pulang dari pendakian. Kemudian setelah mereka semua balik dan menemukan pertigaan yang di awal tadi, apakah semua cerita selesai? Tentu tidak. Justru ini adalah awal dari pendakian horor mereka. Nah, di saat perjalanan naik itu, aku juga masih ngeganjel sih sebenarnya. Kenapa kok kita bisa salah tadi ya? Padahal jalur Mongkrang itu udah gede, jalurnya gede, jelas. Tapi kok bisa kayak gini gitu kan. Nah, dan ternyata nih, kamu ingat nggak yang ada kamar mandi dekat warung tuh? Sebelah kanan itu kan. Nah, aku tuh sebenarnya ngerti di situ. Apa? Yang ngikutin tadi itu, dia juga ngikutin sampai situ. Sampai situ masih ngikutin? Sampai situ ngikutin. Tapi Cuma waktu itu nggak sadar aku. Nggak sadar. Aku tuh cuma diem aja, maksudnya aku nggak berani bahas di saat itu. Tapi sebenarnya tuh ada di situ. Masih ada? Masih ngikutin. Nah, di situ pun yang jadi leader gantian. Yang pindah jadi navigatornya
yang di depan tuh kalau nggak salah Bang Rian pas di saat mau jalan tuh. Bang Rian gue suruh depan, aku agak belakang. Soalnya aku sendiri di depan ya ini jujur ya agak merinding sih sebenarnya. Takutnya yang Malah belakang salah jalur lagi atau ya. gimana? Jadi gantian lah. Mungkin yang Bang Rian itu punya apa? Stamina yang masih oke, kondisinya oke, aku suruh depan. Saat naik di situ ini nggak Bang pas di warung terakhir tuh. Kamu katanya lihat tuh. Ya itu habis warung terakhir tuh, waktu cewek-cewek udah ada yang salah satu sakit katanya. Oh iya, sakit. Tidak lemes itu, dia atau siapa itu. Itu kan dia lemes. Terus kita jalan lagi. Ada tuh kan kayak pohon-pohon yang kayak hutan, tapi cuma beberapa meter tuh. Oh, yang kayak hutan beberapa tuh ya. meter ya. Itu nyampe situ, kita istirahat lagi di situ. Istirahat di apa itu? Di pohon-pohon itu ada pohon yang tumbang gitu. Nah, pohon tumbang ya, ingat aku. Tumbang. Lah anehnya, nggak tahu aku siapa ini. Itu ada yang duduk di pohon tumbang tadi. Wah, lihat kau. Aku merinding aku. Serius. Nah waktu itu sebenarnya tepat di waktu aku istirahat di situ kan duduk ini, duduk plek. Nah carrier kan aku lepas, headlamp masih nyala. Di tepat samping kiri itu kayak ada orang duduk juga. Ada orang duduk. Ada orang duduk. Gitu. Pokoknya waktu aku gini tuh nggak sadar kan, waktu pegang mau lepas carrier, itu kayak ada orang duduk di sebelah kiri. Tak kirain kan juga rombongan. Aku bilang gini, kono lo sing Padang aku. Maksudnya sing Padang itu nggak di semak-semak. Kan sebelahku kan semak-semak itu. Iya. Kayak ada orang duduk di situ. Terus kan aku abaikan kan, aku langsung ini buka HP kan masih ada sinyal tuh. Iya. Sempat update status juga di WA. Terus tak balik lagi. Nggak ada gitu. Tak tanyain. Ya siapa cah sing kene mau aku. Aku nih kene iki Bang. Kan mau nih kene. Jadi nggak ada, kayak bayangan tadi kayak nggak ada. Perasaanku di situ ada orang di sebelah kiri. Tapi pas aku tanyain ke teman-teman, itu nggak ada yang di situ. Nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Tapi sampai Pak waktu itu kan sudah duluan kan? Oh, aku duluan nunggu di atasnya. Nah, nunggu di atasnya waktu tanjakan itu. Ya, waktu Nah, tanjakan. waktu mau berangkat dari situ, carrierku ini kayak ditarik Bang. Kayak ditarik gitu. Tapi waktu di situ semak nggak mungkin ada ranting atau apa, nggak mungkin. Jadi kayak cek gini, langsung balik lagi ini. Terus si dia atau siapa itu, dia kayaknya bilang, Pan, nyapa? Dia sambil nunjuk, wes ayo lah, gitu, bilang gitu. Tapi nggak tahu, nggak tanya lihat apa, nggak tahu, Oh, dia nggak tahu kali. nggak tahu, Nggak bilang ya. nggak bilang. Terus kita berangkat lagi kan itu, kita udah satu rombongan lagi, kita kan berangkat kalau nggak salah ya, langsung jalan lagi kan. Aku nyusul langsung jalan lagi. Itu terus sampean lihat apa? Nah, pas di situ kan aku nunggu kalian nih. Pas ditanjakan setelah pohon tumbang tuh ya. Karena aku nunggu kalian tuh. Udah rombongan jadi satu. Di situ kan masih hujan. Gerimis. Ya, gerimis. Gerimis kabut, nggak hujan. Gerimis. Gerimis. Aku tuh bilang kan kemarin, apa kita diriin tenda di sini gitu kan. Untuk sementara aja biar nggak basah kan. Ada temen yang bilang, nggak usah di Candi 2 aja gitu kan. Yakin gitu aku. Ya udah kita jalan lagi. Baru beberapa langkah tuh temenku bilang yang si siapa tuh di situ dia juga lihat Apa? kayak warnanya hitam, nggak terlalu gede, pokoknya sewajarnya manusia pokoknya. Hitam setelah pohon tumbang. Iya. Nah di situ ternyata nggak kamu juga yang lihat, yang lain juga lihat ternyata. Juga lihat. Cuma si dia tuh bilangnya ke aku pelan-pelan gitu, kayak bisik-bisik. Nah mulai di situ aku merinding nih. Wah, ini malam Jumat kok kayak gini ya? Apa soal orang main ini gitu? Nah ternyata setelah jalan beberapa langkah tadi itu teman-teman tuh tak bilangin sambillah baca-baca ayat Al-Quran gitu kan, supaya kita dilindungi gitu. Aku bilangnya tuh ke satu orang tapi diranting. Itu sampai ke kamu gak informasinya? Iya, sampai. Nah itu aku tuh mulai agak ini
agak gimana ya, riskan sama anak-anak yang lagi datang bulan itu sebenarnya. Nah, setelah sampai di Candi 2 tuh, aku sama teman-teman tuh diriin tenda yang ke-8. Ingat nggak? Yang 6 bang itu bang. 6 gitu. 6. 6 dibuat yang cewek, ya kan? Iya. Lu tak diriin duluan, dibuat yang cewek. Tapi kan sebelum itu waktu nyampe kita di Candi 1, Heeh. sampean sama semua rombongan kan terus berangkat tuh ke Candi 2 sebelum aku berangkat. Ya, Aku kan di Candi 1 dulu, di Candi ya kan. Candi 1. Iya, di Candi yang 1 dulu. Nah, itu kan aku istirahat di situ. Ada beberapa pendaki juga di situ. Dan kebetulan aku ternyata kenal, jadi aku ngobrol dulu. Oh, ngobrol di itu dulu ya? Waktu itu kan aku belum ikut ke Candi 2, belum ikut barengan rombongan. Oh, itu di akhir ya? Di akhir, aku udah paling belakang tuh. Lah, aku itu malah ini yang nggak masuk akal lagi. Waktu berangkat ke Candi 2 kan udah sendiri tuh, sebelum diriin tenda. Kan waktu nyampe Candi 2 kan aku nyampe masih istirahat kan sebelum diriin tenda itu. Iya, benar. Nah, waktu itu aku jalan kan ada beberapa jalur itu. Jadi sama, tembusnya sama, tapi ada beberapa jalur, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, terus tembus lagi sini. Nah, waktu itu merinding aku. Itu ada aku waktu jalan masih bawa carrier tuh, headlamp masih aman. Itu waktu aku jalan dari dari Candi 1 ke Candi 2, ada orang lari bang, tapi nggak bawa headlamp. Malam-malam. Gila. Itu kita jam berapa ya? Jam 10 setengah 11 tuh. Setengah 11 paling. 11 ya? Ya, setengah 11. Mungkin udah hampir dini hari malah. Itu aku jalan bang, aku sebelah kiri, ada orang lari sebelah kanan, tapi nggak bawa headlamp. Terus aku mikir gini, kalau malam orang lari atau mungkin kejar rombongan tapi nggak bawa headlamp, kok bisa dia? Jadi orang lari arah ke Candi 2 tapi nggak bawa headlamp, gitu. Kan kalau di Bukit Mongkrang kan semaknya kan agak tinggi kan? Iya, tinggi. Agak tinggi. Jadi mungkin seperut gitu. Bener. Jadi jelas banget orang itu kayak orang lari tapi nggak bawa headlamp, udah nggak bawa tas dia. Tapi aku nggak tahu siapa. Ada orang, pokoknya orang lari, tapi kalau rombongan kita kan semua bawa senter, bawa headlamp. Iya, bawa headlamp. Bawa headlamp semua. Udah di briefing dari bawah, kalau nggak bawa headlamp, mending nggak usah ikut gitu kan. Iya, benar. Tapi pas aku diriin tenda tuh ya, pas diriin Karena aku tenda udah nyampe tuh, kita udah diriin bareng tuh. Diriin tenda tuh, seingatku ya, pas di dekat ini, yang bendera merah putih tuh, di situ yang hitam. Nyampe lagi di situ. Di situ kan kita diriin tenda tuh, semisal nih ini ya, yang benderanya ya, yang bendera merah putih tuh, kita diriin tenda kan di sebelah sini ya. Iya, betul. Nah, aku masang pasak nih, kan lihat ke sini, wah kok di situ anjir gitu. Ada lagi di sini. Ada lagi hitam yang di bawah tadi, sampai di situ. Serius, lihat aku, cuma aku diem. Kalau aku kasih tahu nih teman-teman ya, nanti takutnya mental down atau mentalnya down, nanti malah pikirannya enggak, itu takutku. Pokoknya terakhir aku lihat deket tiang itu saat gerimis dan kabut, ya merinding juga sih. Wah, aku tuh sebelum masuk dan di dalam tenda pun aku nggak cerita sama sekali sama teman-teman, takutnya ya itu sih. Intinya pokoknya waktu itu perjalanannya kacau lah. Ya, Kacau banget. Kita trekking mulai jam 9.15 sampai atas setengah 11-an, gila anjir. Parah. Kayak nggak, ininya kita udah pernah naik gunung tapi seakan-akan malah kayak bodoh gitu. Bener sekali. Nggak sadar sampai persimpangan pun kita nggak sadar, nggak lihat kalau jalan yang utama itu udah gede, udah besar, udah kelihatan, tapi kita malah pilih yang jalur kecil. Iya. Nah, tapi ingat nggak tuh yang saat kita tersesat, nah kita pas lihat ada sosok nih hitam di sebelah kiri. Nah itu, di situ pun aku mulai berpikir nih, kita mau balik aja ya gitu. Maksudnya kita balik ke awal, titik awal gitu kan. Terus aku ingat nih, kata orang dulu kalau kita tersesat tentang persimpangan tuh, kita mending berhenti, mikir dulu, atau enggak kita balik lagi.
Nah, setelah aku inget orang bilang kayak gitu nih, aku ajak lah teman-teman tuh saat berhenti di tanah lapang tuh ya. Nah itu berhenti, aku mikir lah, dan semua orang langsung tersadar di situ. Sadar semua kan tuh bahwa itu salah. Terus mutusin kan kita balik lagi. Nah otomatis yang di bagian belakang jadi di bagian depan. Di bagian depan sampai jalan ke titik kita ketemu di pertigaan itu, persimpangan tuh ya. Nah pas perjalanan itu kan aku kan pertama kan depan sendiri nih bang, Depan sendiri. otomatis kan jadi belakang sendiri kan. Belakang sendiri. Langsung putar balik gitu. Di situ aku ngerasa ini sini bulu udah berdiri semua, nggak tahu kenapa pokoknya langsung sek. Nah di situ aku langsung masuk ke tengah kan, ke jalur ke bagian tengah nih, nomor 3 lah dari belakang. Itu ku tanyain yang paling belakang, aman kan? Aman. Oh ya udah aku pindah di agak tengah ya. Oke. Pas itu kan kita udah di pertigaan tuh, aku udah takut banget anjir. Terus pas ajaran kan udah tak bilangin Bang Rian untuk duluan tuh, inget kan? Terus malah aku lihat lagi, parah. Sama juga itu lagi. Trauma sih aku kalau ngajak orang yang lagi ini datang bulan ke gunung tuh. Wah, Mendingan ini kalau mau naik gunung ada rombongan cewek itu mending ditanyain dulu aja ya. bener ditanyain lah, ditanyain lebih jelas. Kan soalnya kita dulu tuh emang acara tuh dadakan ya. Dadakan, bisa pulang latihan ekstra tuh. Setelah ekstrakurikuler ya, kita ya udah yuk naik gas, berangkat semua kan, langsung berangkat. Ternyata ada yang halangan, lagi datang bulan nggak bilang biasanya. Nggak bilang. Apa itu sih. Terus bisa ditarik kesimpulan ini apa bang? Kalau dari versinya Bang Gilang. Kalau menurut aku nih, kesimpulannya yang bisa aku ambil tuh, semisal nih ya, kita lagi ada temen datang bulan, minimal kita kalau ngajak tuh jangan di tempat-tempat kayak gitulah. Pikir-pikir 2 kali. Kalau pikir 2 kali lah sebelum kita berangkat tuh. Resiko serius. Kalau dia nampak doang sih nggak apa-apa. Kalau sampai ganggu, yang makhluk situ lah, sampai ngeganggu si dia tuh, parah banget sih. Tapi kalau cuma nampakin aja sih masih aman sih menurutku ya. Masih aman. Kalau nggak ganggu sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai bikin salah jalur terus ngikutin terus, kita kan juga keganggu juga kan. Iya sih.